Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Berikut merupakan nama dari anggota kelompok kami. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alama. Arti dari kata alama adalah pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris science yang juga berarti pengetahuan. Dari beberapa pemahaman pengertian ilmu yang ada, dapat kita simpulkan jika ilmu adalah pengetahuan yang rasional, sistematik, komprehensif, konsisten, dan bersifat umum mengenai fakta dari apa yang telah kita amati atau yang telah dilakukan. Agama Islam mengajarkan untuk giat dalam menuntut ilmu karena menuntut ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam membantu kita melanjutkan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kita tidak memiliki ilmu yang cukup, maka kita akan kesusahan untuk melakukan berbagai hal karena hampir semua kegiatan memerlukan ilmu seperti saat kita berusaha mencari pekerjaan, meningkatkan IPK, beribadah untuk masuk surga, dan bahkan banyak sekali hal-hal sederhana lainnya yang juga memerlukan ilmu dalam mengerjakannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang muslim untuk mencari ilmu. Dan jika seseorang tidak memahami kewajibannya sebagai hamba, maka bagaimana bisa dia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh ilmu pengetahuan dan riset bagi masyarakat. Yang kedua adalah mengetahui tantangan pendidikan agama Islam atau PAI di ilmu pengetahuan dan riset. Yang ketiga adalah mengetahui apa saja penemuan Islam terkait ilmu pengetahuan dan riset. Yang keempat adalah mengetahui konsep ilmu pengetahuan dan riset menurut agama dan Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah manfaat. Dengan dibuat makalah ini, kami berharap dapat memberikan manfaat berupa pengaruh ilmu pengetahuan Islam dan riset, serta konsep ilmu pengetahuan menurut agama Islam dan Al-Quran. Dalam konteks ini, agama bisa mendorong etika riset yang kuat dan nilai-nilai positif dalam penemuan baru. Selain itu, makalah ini menggali dampak positif agama dalam membentuk kerangka kerja yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan riset yang berkelanjutan. Selanjutnya, konsep ilmu pengetahuan dan riset menurut agama dan Al-Quran. Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan dan riset menurut agama Islam. Dalam Islam, konsep ilmu pengetahuan dan riset mencakup tentang pentingnya pengetahuan etika dalam mencari pengetahuan atau ilmu, serta hubungan antara pengetahuan dan agama. Islam menghargai pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi semua umat muslim. Selain itu, Islam mendorong pengembangan teknologi dan penemuan demi kemaslahatan umat manusia. Inovasi dan penemuan dianggap sebagai bentuk pemenuhan perintah Allah untuk menjaga bumi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini dikarenakan Islam juga memandang ilmu pengetahuan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, konsep ilmu pengetahuan dan riset menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok dalam kandungan kitab suci ini. Kata ilmu sendiri telah disebut kurang lebih sebanyak 105 kali dalam Al-Quran. Allah telah menjabarkan tentang sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Dan sebagai manusia, kita hanya perlu menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 20 yang artinya, katakanlah berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan manusia untuk senantiasa mencari ilmu. Allah senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Selain itu, ada juga hadis dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya baginya jalan ke surga. Selanjutnya adalah Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Makna dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya untuk berpikir kritis dalam mempelajari tanda-tanda kebesarannya agar keimanan yang dimiliki semakin kuat.
individu yang sanggup memahami semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ulul albab. Selanjutnya, perkembangan ilmu pendidikan pada kerajaan Utsman, Safawi, dan Mughal. Pada kerajaan Utsman, kegiatan pendidikan yang sangat menonjol pada dasarnya adalah pendidikan kemiliteran, pemerintahan, kehidupan seni, budaya atau arsitektur, bidang keilmuan, dan ilmu-ilmu agama. Pada kerajaan Safawi, pendidikan yang menonjol adalah bidang perekonomian, kehidupan seni, budaya, arsitektur, bidang keilmuan, dan ilmu-ilmu keagamaan. Pada kerajaan Mughal, kegiatan pendidikan yang nampak adalah kegiatan pendidikan di segala bidang seni. Maka setiap kerajaan memiliki model, cara, dan tujuan yang berbeda dalam mengembangkan dunia pendidikan berdasarkan kepentingan negara di masa depan. Selanjutnya, untuk ilmuwan dan penemuannya. Yang pertama, Ibnu Sina atau yang dikenal dengan Avicenna. Beliau merupakan tokoh penting dalam ilmu kedokteran dan filsafat, di mana beliau dikenal dengan karyanya yang berjudul Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb atau buku kanon dalam kedokteran yang telah menjadi buku rujukan penting dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Selanjutnya ada Al-Khwarizmi. Beliau merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Beliau dikenal sebagai penemu algoritma. Salah satu penemuan penting dari beliau yaitu penemuan angka 0 sehingga memudahkan penghitungan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Selanjutnya ada Jabir Ibn Hayyan. Beliau dikenal sebagai bapak kimia modern dan telah memberikan banyak kontribusi penting dalam perkembangan ilmu kimia. Selanjutnya Ibnu Al-Haytham atau dikenal sebagai bapak optik. Beliau merupakan seorang ahli matematika, astronomi, dan fisika. Beliau dikenal karena karyanya dalam bidang optik, termasuk kitab Al-Manazir, sebuah karya tentang penglihatan dan optik. Selanjutnya, Al-Jazari. Beliau merupakan pembuat robot pertama dalam sejarah, sehingga ia dikenal sebagai bapak robot. Dan yang terakhir, Al-Zahrawi dikenal sebagai bapak bedah modern. Beliau merupakan seorang dokter dan ahli bedah yang telah melakukan banyak penemuan penting dalam bidang kedokteran dan bedah. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah At-Tasrif, yaitu sebuah ensiklopedia medis yang menjadi acuan penting di dunia kedokteran selama berabad-abad. Selanjutnya ada pengaruh ilmu pengetahuan dan riset bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Ilmu pada zaman modern ini banyak perubahan terutama pada teknologi maju yang sangat cepat, tapi tidak untuk agama. Oleh karena itu, muncullah tidak keharmonisan antara ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset memiliki pengaruh kompleks terhadap agama, terutama Islam. Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan manfaat seperti peningkatan pendidikan Islam, adaptasi ajaran dengan perkembangan zaman, dan kemampuan berbagi pengetahuan yang positif dengan masyarakat. Namun, di sisi lain ada dampak negatif seperti pengaruh budaya barat yang dapat mengurangi nilai-nilai tradisional dan moral dalam masyarakat Indonesia. Ini adalah perdebatan yang berkelanjutan di berbagai komunitas dan memerlukan pemikiran kritis untuk mengevaluasi dampaknya secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan agama Islam di era ilmu pengetahuan dan riset. Yang pertama yaitu adanya sistem pendekatan dan orientasi non-Islami. Pendidikan Islam memandang bahwa kebenaran Islam yang mutlak pasti akan mampu mengalahkan kebatilan yang merajalela di luar kehidupan Islam. Yang kedua yaitu pengaruh sains dan teknologi. Dampak negatif dari teknologi modern yaitu melemahkan daya mental spiritual jiwa yang telah tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk dan penampilan. Yang ketiga yaitu penjajahan baru dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kecenderungan semakin tergeser kebudayaan dan tradisi masa lalu oleh kebudayaan dan tradisi baru yang selanjutnya menimbulkan apa yang disebut dengan penjajahan baru dalam bidang kebudayaan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berikut merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan kelompok kami. Dalam Islam, konsep ilmu pengetahuan dan riset mencakup tentang pentingnya pengetahuan etika dalam mencari pengetahuan atau ilmu, serta hubungan antara pengetahuan dan agama. Islam berperan penting dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan. Peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset tidak bisa dianggap remeh.
Selama berabad-abad, Islam telah menjadi tempat lahirnya banyak penemuan dan inovasi yang memengaruhi perkembangan global di berbagai bidang. Selain itu, Islam juga mendorong perkembangan teknologi dan penemuan demi kemaslahatan umat manusia. Di dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan merupakan salah satu isu pokok yang dikandung dalam kitab suci ini. Kata ilm sendiri telah disebut kurang lebih sebanyak 105 kali dalam Al-Quran. Dari hal itu, dapat diketahui bahwa Al-Quran telah menekankan akan pentingnya pencarian pengetahuan dan pembelajaran sebagai bentuk suatu ibadah. Baik, saran yang bisa kami sampaikan sebagai mahasiswa yang berperan sebagai generasi penerus bangsa, perlulah kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan tekun, serta berusaha untuk melawan segala bentuk tantangan yang ada di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Sumbangsi mahasiswa juga tidak henti-hentinya dengan menuntut ilmu, namun juga bisa dilakukan dengan mengamalkannya kepada siapapun yang membutuhkan pengetahuan yang kita miliki. Selain itu, sebaiknya kita juga selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan Islam bisa menjadi sebuah landasan bagi kita untuk selalu bersedia menuntut ilmu dan mengamalkannya. Penulis juga mengharapkan agar apa yang sudah kami curahkan dalam presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.